Udah bentar lagi lebaran mas. Kurang lebih 10 hari. 11 hari lagi. 11 hari lagi sih. Syutingnya nih berarti 11 hari lagi. Oh iya, syutingnya gak tahu tayangnya nih. Iya. Berarti tanggal? Sekarang tanggal 19. Enggak, maksudnya lebarannya? 31. Kalau masih menurut kalender ya. Berarti itu fix? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Ya gimana pemerintah sih nanti. Ya wes. Tapi kalau Ormas Muhammadiyah kan udah fix ya tanggal 31. Tanggal 31. Ya. Oke. Ada cerita apa yang lagi didengerin mas? Ini apa ya? Jadi temen yang numpang nginep gitu. Temen numpang nginep di kosan. Oh di kosan. Iya. Jadi ini judulnya tuh Roommate Tak Kasat Mata. Waduh, roommate. Roommate. Terus gimana? Ini yang pengirimnya Mbak Laras. Iya. Mbak Laras. Halo Mbak Laras. Halo. Semoga sehat ya Mbak. Amin. Ini jadi teman kantornya gitu mas. Teman kantornya, oke. Iya, jadi kejadiannya ini sekitar 3 atau 4 bulan kemarin katanya. Saat baru pindah ke Bogor untuk bekerja. Karena jarak dari rumah ke kantor itu lumayan jauh, jadi Mbak Laras ini memutuskan untuk ngekos supaya nggak capek di jalan gitu. Awalnya tuh semua berjalan lancar sampai sebuah kejadian yang masih membuat bulu kuduknya itu berdiri setiap kali mengingatnya, seperti itu mas. Oke. Jadi ceritanya suatu siang di kantor temennya ini, di sini tulisannya temanku ya, temanku Julia, ini nama bukan nama sebenarnya ya, minta izin untuk menginap di kosan. Katanya dia sedang ada masalah di rumah dan malas buat pulang. Terus kata Laras nih, boleh aja, tapi saya izin dulu ya ke bapak kos. Kalau beliau ngizinin, kamu boleh nginep malam ini, katanya begitu. Oke. Terus Laras nih langsung ngirim pesen lah ke bapak kos lewat WhatsApp ya. Dan menjelaskan bahwa Julia pengen nginep. Terus gak lama bapak kosnya membalas, ya gak apa-apa Neng, tapi cuma boleh sehari aja. Kalau lebih dari itu nanti kena biaya tambahan. Biaya tambahannya 50.000 per malam katanya. Terus Laras mengiyakan. Katanya toh Julia juga memang cuma butuh menginap 1 malam, katanya begitu. Malam itu Julia datang menginap di kosanku. Keesokan paginya sekitar pukul 8 kami berangkat kerja bersama. Julia juga sekalian berkemas dan gak ada satu barangnya yang tertinggal di kamarku, katanya begitu. 2 hari kemudian saat aku sudah lupa dengan kejadian itu, ada pesan dari bapak kos masuk ke WhatsAppku. Katanya, Neng, itu temennya kok nginep terus udah beberapa hari loh. Katanya aku terdiam bingung. Dengan cepat pikiranku mulai menganalisis. Bapak kos memang tinggal 1 halaman denganku, tapi beda rumah. Hanya anaknya yang tinggal di gedung kos dan kamarnya tepat di depan kamarku. Apa mungkin anaknya yang melapor ke bapak kos? Tapi Julia sudah pulang sejak 2 hari lalu. Dia benar-benar hanya menginap 1 malam. Jadi temennya tuh beneran cuma udah pulang semalam? Semalam doang gitu mas. Terus Laras nih membales WhatsApp ke bapak kos. Katanya, maaf pak, maksudnya gimana ya? Julia udah pulang kok, cuma nginep semalam. Pas saya izin ke bapak itu aja. Nah WhatsAppnya nih dibaca tapi nggak dibales sama bapak kosnya. Terus katanya aku menganggap masalah sudah selesai. Tapi 3 hari kemudian aku dapat pesan dari anak bapak kos. Katanya, Mbak Laras, itu temennya si Julia kok nggak pulang-pulang sih? Udah hampir seminggu loh. Kena charge biaya tambahan tuh. Katanya gitu. Kata anaknya nih. Bapak kos. Tadi kan bapak kos yang sekarang anaknya.
Dan Laras tuh perasaannya mulai gak enak gitu. Kenapa lagi-lagi ada yang bilang Julia masih menginap di kamarku? Padahal Julia tuh udah pulang sejak hari pertama katanya. Terus dengan cepat Laras membales WhatsApp-nya. Maaf mbak, saya di kamar sendirian kok. Julia udah pulang dari beberapa hari lalu. Cuma menginap semalam saja katanya. Terus gak lama langsung dibalas lagi sama anaknya bapak kos. Ah yang bener mbak. Tadi pagi waktu kamu berangkat kerja, saya lihat kok kamu keluar kamar berdua sama Julia. Katanya begitu. Terus kata Laras, darahku seakan berhenti mengalir. Badanku kaku, bulu kuduku meremang. Jelas-jelas tadi pagi aku keluar kamar sendirian. Dan teror pun belum berakhir mas. Sejak hari itu aku mulai merasa tidak sendiri di kamar. Seringkali saat aku hendak tidur, terdengar suara langkah kaki mengelilingi kasur. Atau terkadang suara napas pelan seperti seseorang yang sedang tidur di sebelahku. Puncaknya adalah ketika suatu malam aku terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil namaku. Suaranya lirih, seperti berbisik tepat di telingaku. Laras, begitu. Kayaknya ya. Kayaknya begitu. Terus Laras katanya nih ya terlonjak dan duduk dengan napas memburu. Saat itu dalam remang lampu kamar, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di pojok ruangan berdiri seorang perempuan. Rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Bajunya putih pucat dengan noda kecoklatan seperti tanah. Tapi yang paling membuatku ingin menjerit adalah wajahnya. Wajah yang sangat familiar. Wajah itu wajah Julia. Jadi itu wajahnya tuh menyerupai temennya mas. Namun kulitnya pucat membiru. Matanya kosong menatap lurus ke arahku. Senyumnya melengkung tipis. Dan dari mulutnya keluar bisikan lirih. Katanya, makasih udah bolehin aku nginep. Waduh. Sekejap kemudian sosok itu lenyap begitu saja. Esok paginya dengan tangan gemetar aku menghubungi Julia dan menceritakan semuanya. Suara di seberang telepon terdengar datar dan lemah. Katanya, ini kata Julianya. Ras, saya pikir saya doang yang lihat. Sejak saya nginep di kosan kamu, dia selalu ngikutin saya. Di rumah, di kantor. Saya pikir dengan saya pulang, dia bakal pergi. Tapi ternyata dia malah milih tinggal di kosan kamu. Katanya gitu. Terus teleponnya terputus. Dan kata Laras ya, aku merasa dingin, sangat dingin. Seolah sosok itu berdiri di belakangku. Masih tersenyum tipis sambil berbisik. Aku masih di sini. Waduh. Udah sih, begitu. Ini agak mirip, bukan agak mirip sih. Maksudnya saya jadi keinget sebuah cerita. Apa tuh mas? Gak tahu ya cerita ini udah tayang apa belum. Apakah Mas Colek ingat apa enggak. Jadi sama tentang kosan juga. Terus teman kerja juga. Jadi ceritanya ini di Jakarta. Jadi si yang ngekos ini orang baru merantau dan ya biasalah gara-gara tempat tinggal murah gitu ya. Iya. Kosan murah tidak digali lebih dalam sebenarnya kenapa murah gitu kan. Ya sudah akhirnya pindah, terus dia ini wibu anaknya. Terus ya ceria gitu ya. Nah terus akhirnya berkantorlah di sebuah perusahaan. Di sana dikenal ceria juga anaknya. Tapi itu hari demi hari. Karena ini POV-nya penceritanya tuh dari temennya, bukan dari yang ngekos di kosan itunya. Kok makin lama makin berubah gitu. Bahkan cepet banget gitu. Seminggu dia ngantor, terus di minggu keduanya tuh udah jadi sosok yang pendiam. Beda, jadi lebih banyak diam. Nah, terus ditanyain kenapa, nggak apa-apa. Nah, akhirnya suatu hari si laki-laki ini sakit, lemas gitu ya. Akhirnya diantar pulang ke kosan sama si
pencerita ini ditemenin pulang kan. Pulang waktu itu udah menjelang sore. Terus di kontrakannya sebenarnya di kosannya sebenarnya biasa aja ya, nggak ada apa-apa. Cuma memang secara hawanya tuh nggak biasa gitu. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya cuaca di situ karena udah sore ya, kemarin nggak terlalu panas, tapi tuh kayak ruangannya tuh kayak hangat gimana. Nah terus akhirnya pengap. Pengap. Nah terus akhirnya di kosannya itu rebahan lah si yang ngekos di situ, rebahan segala macam, mau dipesenin apa, mau dianterin ke dokter enggak, katanya enggak, cukup istirahat aja katanya gitu. Ya udah akhirnya terus pulang. Nah rumah si yang nganterin itu nggak jauh dari kosan itu. Ya 5 menit perjalanan naik motor lah. Malamnya baru si yang ngekos di situ, yang wibu ini telepon ke temennya yang tadi nganterin, tolong kesini cepetan katanya. Wah karena takut kondisi kesehatannya gimana akhirnya kesana lah. Nah, pas kesana baru tuh di situ jujur akhirnya ceritalah di kosan itu kalau dia tuh selama ini ternyata digangguin, mau cerita ke siapa bingung karena mungkin nggak masuk akal gitu ceritanya. Terus mau pindah kosan nggak punya uang karena kan dia baru seminggu di situ kan, terus duit ya sebenarnya dia dapat bantuan uang juga dari orang tuanya untuk ngekos. Kalau misalkan dia pindah ya berarti harus ada duit lagi, sedangkan itu di Jakarta mahal gitu kosannya. Akhirnya cerita, tapi kamu nggak akan percaya katanya, kata si. Iya kenapa? Emangnya ada apa? Jadi tuh setiap malam ada kehidupan, tapi tuh kehidupan yang sama dengan si yang ngekos di situ, tapi tuh kebalik gitu. Jadi tuh dia tuh kayak ngelihat di atas atapnya itu kayak ada yang ngikutin gitu loh. Misalkan dia gerak ke kanan, ya sosok itu gerak ke kanan. Tapi itu sosoknya bukan dia. Sosoknya tuh kayak semacam bayangan yang samar lah gitu. Nah kehidupannya tuh sama, tapi malam doang ya. Misalkan kayak lagi bikin mie ya sosok itu tuh ya di atas kayak ngikutin bikin mie kayak gitu. Wah yang bener. Kalau nggak percaya coba aja kamu nginep, sekalian ngebuktiin apakah saya ini halusinasi aja. Karena itu tuh terus berulang tiap malam. Ya udah saya cobain ya nginep katanya gitu. Akhirnya nginep tuh si temennya. Nah pas malam datang nggak pada tidur lah, nungguin nih bener apa enggak gitu. Sampai akhirnya ketiduran si temennya. Makanya nemenin karena memang udah nggak biasa begadang ya. Terus lewat jam 12 kebangun. Udah jam 1 atau jam 2 dini hari kebangun temennya nih. Kan lihat ke atas tuh. Nah bener ternyata Pak. Jadi ada dia lagi si temennya ini ngelihat dirinya dalam bentuk bayangan tapi tidur di langit-langit gitu loh. Jadi kayak bayangan aja, cuma kan aneh ya kalau bayangan kan dari pantulan cahaya kemana gitu. Ini mah enggak, cahayanya di atas, masa bayangannya di atas. Nah setiap bergerak ikutin, dia bergerak ngikutin gitu. Memang bayangan itu enggak berbentuk mutlak jelas gitu, tapi tuh samar-samar tuh kelihatan kayak asap-asap yang bergerak gitu loh Pak. Nah sampai akhirnya dia ngelihat temen yang ngekos di situ lagi di pojokan, lagi masih ketakutan nggak bisa tidur. Bener kan katanya gitu, bener kan. Terus akhirnya ya udahlah kamu pindah aja kata temennya. Udah nanti kalau uang kosan mah nanti saya bantuin, pinjam aja dulu nanti kamu tinggal ganti kalau udah punya uang. Ya akhirnya pindah lah dari situ. Nah nggak ngerti itu apa tuh, dia juga nggak menelusuri sebenarnya itu apa. Nanya-nanya ke bapak kosnya juga enggak. Cuma yang jelas selama 1 minggu itu tuh dia
stres gara-gara itu. Kalau ini kan si Laras ini kan bawaannya si temennya ya. Jadi kan temennya itu tadinya yang diikutin itu temennya. Emang ketinggalan di kosannya Laras. Tadi kan dia cerita. Iya, pas ditelepon. Iya, gitu. Jadi tadinya sih emang kosan ini nggak ada apa-apa, belum temennya nginep gitu. Ya mungkin kalau warga Sukawudi semua punya cerita tentang kosan atau kontrakan bisa langsung dikirim aja ya. Ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Ya udah, jadi ada 2 cerita nih hari ini. Iya. bonus. Iya, gas lah. Gas. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.